Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan saum, kemudian menuntut ilmu. Ya. Segala sesuatu kalau dilakukan dalam keadaan saum, maka dahsyatnya luar biasa. Kita tahu pahala menuntut ilmu di luar Ramadan itu sudah sangat luar biasa besar. Apalagi jika dilakukan dalam keadaan saum. Ini kebaikan di atas kebaikan. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya. Jadi ada dua lapis penghapus dosa pagi ini. Dosa yang dihapuskan melalui Ramadan. Yang kedua, dosa yang dihapuskan melalui menuntut ilmu. Semoga bersih ya dari segala dosa yang kemudian kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Saya tuh lupa bawa ini sambungan ke laptop ini, ke Type-C-nya lupa saya bawa ya. Jadi mohon maaf hari ini kita nggak ditampilkan. Nah, kita akan bahas riba di sekitar kita. Kira-kira perkara riba yang ada di sekitar kita apa saja? Satu, gadai. Kita coba lihat. Bukan gadai itu riba, bukan. Tapi gadai yang kemudian salah di dalam pelaksanaan. Ya. Siapa yang pernah melakukan akad gadai di sini? Bapak Ibu pernah gadai? Pernah. Tenang Pak, Rasulullah juga pernah bergadai. Waktu meninggalnya beliau masih menyisakan baju besinya yang digadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sa' gandum. Kelak nanti baju besinya itu ditebus oleh Abu Bakar. Di masa kepemimpinan Abu Bakar menjadi khalifah, maka itu ditebus. Maka Rasulullah juga pernah bergadai. Ya, nanti kita akan bahas khusus. Rasul bergadai dalam keadaan beliaulah yang memegang kunci Baitul Mal. Allah. Yang berarti beliau menolak kebutuhan pribadinya itu dipenuhi dari Baitul Mal. Menolak menceritakan kesusahannya kepada para sahabatnya. Masya Allah. Waraknya seorang Nabi. Ya. Padahal kalau beliau tinggal bilang kepada sahabat, sumur yang dikuasai Yahudi saja, Nabi cuma ngomong dengan lisannya, maka langsung Utsman membebaskan itu sumur. Rasul mengatakan, aku lebih mencintai berjalan memenuhi hajat saudaraku ketimbang iktikaf 40 hari di masjid ini. Maksud masjid ini itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Bisa dibayangkan? Salat 1 kali di Masjid Nabawi itu pahalanya seperti 1000 kali di tempat yang lain. Apalagi iktikaf. Ya. Tapi Nabi mengatakan, aku lebih menyukai berjalan memenuhi hajat saudaraku. Berarti kan Nabi memilih
Jika ada saudaranya yang kesusahan, beliau memilih menghilangkan kesusahan saudaranya ketimbang kemudian iktikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Apalagi jika yang susah itu Nabi sendiri. Ya, maka sahabat itu akan berlomba-lomba menjadi orang pertama yang kemudian memenuhi kebutuhannya. Tapi itulah Nabi, Masya Allah. Ya. Makin kita itu takjub kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap waraknya beliau. Ya. Maka beliau itu nggak mau nyusahin orang lain. Beliau memilih menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Nah, gadai ini itu termasuk akad yang kita sebut tausiqat. Tausiqat ini akad kepercayaan. Akad yang tujuannya memberi jaminan terhadap hutang yang kita lakukan. Boleh atau tidak, barang gadaian lebih mahal dari hutang kita sendiri. Boleh atau tidak? Boleh. Dan memang secara aplikasi yang kita lakukan seperti itu. Nabi kan hutangnya 30 sak gandum. Gadainya baju besi. Kalau dilihat-lihat lebih mahal baju besi daripada 30 sak gandum. Antum misalnya meminjamkan seseorang 500 juta, minta gadai. Apa gadai yang kira-kira bisa memberikan keamanan bagi antum untuk ngasih seseorang 500 juta? Apa kira-kira? Handphone? Motor? Gak mungkin kan? Saya minta tanah misalnya. Minimal harga tanahnya di atas 500 juta. Boleh. Untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan pinjaman, maka boleh dia kemudian meminta gadai. Maka gadai ini statusnya itu tausiqat. Dia menjadi amanah. Dia menjadi kepercayaan, mengikat. Bahkan dia ini bisa ada di dalam transaksi yang sifatnya muawwadat atau komersil, bisa juga dalam transaksi yang sifatnya tabarru. Ya. Tabarru itu akad yang untungnya itu lebih banyak pahala dari sisi Allah. Al-muawwadat, segala transaksi yang sifatnya komersil. Maka dia boleh ada di qard, utang piutang, boleh ada di mudharabah, bagi hasil. Nah, yang terjadi, orang yang menerima gadai seringkali merasa bahwa gadai itu sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Makanya biasa ada yang menggadaikan sawah, hasil sawahnya diambil. Betul? Panennya diambil. Orang gadein kontrakan. Sewa kontraknya dia ambil selama hutangnya belum dibayarkan. Betul? Ini boleh atau tidak? Haram hukumnya. Riba. Oke? Kenapa? Karena jelas Nabi SAW bersabda, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla tibnin aw himla sya'ir aw himla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba." Apabila kamu menghutangi orang lain, kemudian yang dihutangi memberikan fasilitas, dia bawakan jerami, dia bawakan gandum, pakan ternak, maka janganlah diambil karena itu riba. Jelas? Maka jika kalian menghutangi seseorang, dia menggadaikan kontrakannya, kemudian kalian diberikan hasil kontrakannya, riba atau tidak? Riba. Begitu pula misalnya dia gadaikan sawah, sawahnya kita jadikan sebagai milik kita, panennya, maka dia riba. Ya, maka yang luar biasanya ketika dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yamhaqallahu riba wa yurbis sadaqah."
Allah membinasakan harta riba, kemudian menyuburkan sedekah. Maka ada dalam berbagai kesempatan, Pak, kita itu diberikan dua pilihan. Ada orang pinjam uang, ya, dia kasih gadai. Ada orang memilih mengambil manfaat dari gadai tersebut, maka jatuhlah dia ke dalam riba. Ada orang memilih mengambil gadaian tersebut, tapi dia menolak segala manfaat yang muncul dari situ. Saya hanya menerima kontrakan ini sebagai pengikat saja. Hasil sewa tiap bulan, silahkan kamu ambil, itu hak kamu. Nah, ini sedekah namanya. Jadi kontradiksi antara riba, itulah sedekah. Makanya Allah sebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Allah binasakan riba, kemudian Allah suburkan sedekah. Jadi kita itu akan ada di dalam kesempatan di mana di situ nanti ada dua pilihan. Kalau antum ambil riba, harta antum binasa, tapi kalau antum bantu dia, maka antum telah bersedekah. Kata Nabi SAW, tidak berkurang harta seseorang dengan sedekah, tapi dia bertambah, dia bertambah, dia bertambah. Maka jika antum terima gadai, tahan diri antum dari mengambil manfaat apapun. Tolak. Walaupun ditawarkan sama dia. Walaupun ditawarkan. Nanti memang ada beberapa pandangan. Bagaimana jika yang punya harta mengizinkan? Ya, termasuk mazhab Hanafi, ya, beliau berpandangan bahwa boleh jika mengizinkan dan hartanya tidak berkurang. Ya, tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu lebih ketat. Lebih ketat. Nanti aja. Itu lebih ketat. Mereka tuh lebih ketat. Nanti contoh dalam masalah wakaf, ya, itu menjual harta wakaf, kata Imam Abu Hanifah, boleh. Karena beliau itu berpandangan bahwa wakaf ini sama kayak ariyah. Ariyah ini pinjaman. Jadi kalau yang meminjam atau mewakafkan ingin ambil, pan saja boleh. Tapi ulama yang lain mengatakan itu bukan ariyah. Perbedaan pandangan di antara para ulama itu suatu hal yang wajar. Ya. Muridnya sendiri, Imam Abu Yusuf, beda pandangan sama gurunya. Ya. Tapi dari madhab ini, semuanya itu masih berhubungan satu dengan yang lain. Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Ya. Sementara Imam Syafi'i berguru kepada, kita tidak bilang langsung kepada Imam Abu Hanifah, tapi kepada muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Hasan al-Syaibani. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan, walaupun yang memiliki harta gadai tersebut dia izinkan, ya, tapi berdasarkan kaidah yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, keridaan tidak diperhitungkan di dalam riba. Walaupun yang punya sawah bilang, saya ikhlas, saya ridha, silakan diambil hasil panennya. Keridaan dia tidak membuat kita mengambil hasil dari sawah tersebut. Oke? Karena seluruh hubungan pinjam-meminjam, jaga manfaat. Jangan sampai ada manfaat yang masuk. Kita jaga betul. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Seluruh hubungan hutang piutang yang muncul riba, manfaat di dalamnya, maka itu berarti riba. Ya. Maka kita lihat, jaga, ya, karena memang gadai ini yang terjadi biasanya orang yang menerima gadai ini merasa bahwa dia sudah memiliki barang gadaian. Ya, ini masalah ini. Padahal gadai itu belum terjadi perpindahan kepemilikan. Ya. Misalnya gadai mobil, ya kan? Wah,
mobilnya digadaikan lagi sama penerima gadai. Ini sering kejadian ini, ya kan? Dia terima gadai mobil, habis itu dia gadaikan lagi, Pak. Habis itu yang terima gadai lagi, jadi udah gadai di atas gadai itu. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali, ya. Nah, maka jelas di sini ya. Nah, di sini bagaimana jika barang gadaian yang kita terima dari orang lain itu membutuhkan perawatan? Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan barang gadaian, Bapak Ibu? Penerima gadai? Pemberi gadai. Ya. Yang punya barang yang bertanggung jawab. Dalam Syara' al-Ma'ani al-Athar, wajma' ahlul ilm anna nafaqa rahan ala rahin la ala al-murtahin. Yang bertanggung jawab menjaga barang gadaian adalah orang yang memberi gadai. Yang menerima gadai, dia tidak bertanggung jawab. Ya, makanya kalau yang dia terima ini misalnya hewan ternak, ya, menurut ulama madhab Hambali, jika misalnya seperti sapi, ya, sapi ini kan nggak bisa diikat saja kan, mati dia, ya kan? Beda dengan motor. Motor kalau nggak dipanasin mati juga atau tidak? Ya paling businya yang rusak ya. Tapi kalau sapi antum ikat terus, mati dia. Makanya jika terima barang gadaian yang sifatnya hewan ternak, kata ulama madhab Hambali, kan dia harus kasih makan ini ternak. Maka jika dia mengambil susu dari hewan ternak tersebut, ya, itu boleh sebagai kompensasi dia menjaga hewan ternak tersebut. Kan nggak mungkin, Pak, antum terima barang gadaian sapi, nggak boleh dimanfaatkan. Wah, sudah, saya ikat di sini, nggak kemana-mana sapi itu, ya kan? Terus tiba waktunya makan, antum telepon yang memberi gadai, ya. Rahimnya antum telepon, antum ke sini, kasih makan sapinya. Datang dia dari Bekasi ke Tangerang, kasih makan, pulang lagi. Sorenya ditelepon, kan nggak mungkin kan? Pasti kita yang memberi makan. Kenapa? Karena hewan ternak. Maka jika diambil susunya, masih boleh. Sama seperti yang pernah kita bahas, Bapak Ibu terima gadai motor atau mobil. Boleh nggak motor atau mobil itu dipakai? Boleh atau tidak? Bolehlah, ya. Ke Masjid Kuba dari rumah buat sholat masih boleh lah. Ke pasar masih oke lah, ya. Dipakai Grab, ini nggak boleh, ya. Disewakan lagi, ini nggak boleh, ya. Selama untuk hal-hal yang masih ringan-ringan saja masih boleh. Tapi kalau yang sifatnya sudah sudah menimbulkan keuntungan, nah ini yang kemudian nggak boleh, ya. Jadi harus diingat, gadai itu tidak boleh kemudian dijadikan milik penerima gadai, karena hakikatnya dia itu hanya sebagai jaminan saja, ya, sebagai jaminan. Yang kedua, perkara riba yang ada di sekitar kita, investasi yang dijamin. Nah ini menarik ini, ya. Bagi para investor, usaha itu ada untung, ada rugi. Betul? Jika antum mau berinvestasi dalam sebuah skema kerjasama, kemudian antum minta jaminan, pokoknya saya nggak mau tahu, setiap bulan saya harus untung. Ini berarti dia itu meminta mudharib atau pengelola modalnya untuk menjamin bahwasanya keuntungan harus ada, kerugian nggak boleh ada. Seperti itu.
Antum dalam usaha pernah rugi atau tidak? Pernah. Pernah? Kecewa? Kecewa. Siapa yang disalahkan? Yang disalahkan siapa? Pengelola? Ini kan ada pemilik modal, ada pengelola modal. Mereka kerjasama. Qadarullah, dalam usaha ada untung, ada rugi. Qadarullah, mereka rugi. Ruginya ini bukan kesengajaan. Biasanya dalam kasus seperti ini yang disalahkan siapa? Siapa? Pengelola. Dia yang disalahkan. Yang menanggung kerugian siapa? Pengelola modal. Kenapa? Karena pemilik modal ingin memastikan bahwa dia harus untung, dan dia nggak boleh rugi. Seperti itu kira-kira maksud dari investasi yang kemudian dijamin. Misalnya, antum pemilik modal, ya, kemudian sahabat antum jadi pengelola modal. Bagi hasillah keduanya. Kira-kira berapa persen, Pak? Antum punya modal, dikelola oleh sahabat antum, kira-kira bagi hasilnya berapa? 30-70. 70-nya ke siapa, Pak? Pengelola? Pemilik. Kenapa pemilik dapat 70? Karena ini dari sini saja kan kita sudah bisa menjawab kan? Ustadz, saya yang punya modal. Kalau rugi, saya yang paling rugi. Jelas ya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Yang paling siap menerima untung adalah yang paling siap rugi. Maka kan disinilah batasannya. Saya 70. Kenapa antum 70? Saya punya modal, akhi. Ini kalau rugi, saya yang paling pertama merasa kerugian. Maka tidak ada untung bagi yang tidak siap menerima kerugian. Kira-kira seperti itu. Ini kalau istilah zaman sekarang, no pain, no gain. Kebalik itu. No pain, no gain. Dibalik pun sama ya. Jadi orang yang nggak mau rugi, itu nggak berhak untung. Oke? Tapi orang yang siap rugi, dialah orang yang pantas diberikan keuntungan yang besar. Karena semua orang ini menghindari rugi. Jelas, sunnatullah. Kita menghindari yang namanya kerugian. Tapi kerugian ini sunnatullah. Orang kalau nggak mau rugi, Pak, biasanya gampang jatuh di dalam yang haram. Nah itulah trading online banyak yang rugi berjamaah. Kenapa? Karena mindset awalnya nggak mau rugi, dan ini jadi pegangan bagi orang yang mau nipu. Cara dia narik, antum masuk di sini, nanti yang jalanin robot. Antum ongkang-ongkang kaki di rumah, tenang, tidur nyenyak, tiap bulan dapat 20%. Ini yang mindsetnya untung, ini tergoda, Pak. Wah mantap ini ya, masukin 100 juta, dapat 20 juta tiap bulan. Wah, bulan pertama dikasih keuntungan 20 juta. Benar. Padahal dia kagak tahu nih dari modal dia juga ini. Sehingga dia tergoda nambah lagi. Kan sampai ada yang jual rumah, Pak. Semua dana pendidikan anaknya diambil, dimasukkan ke situ. Apa yang terjadi? Selesai, Pak. Habis semuanya. Maka di sini dikatakan bahwasanya dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma, masya Allah, ada beberapa orang sahabat itu yang namanya disebut orang tuanya kita doakan. Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini kemuliaan ilmu, Pak. Anak-anak kita kalau kita tanamkan ilmu agama,
Ya, orang tuanya kebagian barakahnya. Nah, maka kemudian dikatakan wala ribh ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan bagi orang yang tidak mau menanggung resiko kerugian. Ya. Al kharaju bid dhamana. Ya. Jelas di sini, maka kemudian tidak ada perbedaan pandangan bahwa mudharib ini statusnya orang yang dapat amanah. Ya. Orang yang dapat amanah, ya, sehingga dia itu tidak menanggung resiko untuk kerugian selama ruginya bukan karena kesengajaan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Maka kadang-kadang kalau utang wajib dijamin memang. Ya. Kenapa? Karena status hutang itu yad dhamanah. Yad dhamanah itu yang menerima hutang dia wajib menjamin bahwa harta yang dia pinjam dari orang lain ini nggak boleh berkurang. Ya, maka pinjam 1 juta ya ganti 1 juta. Nggak boleh dia pinjam 1 juta, kemudian dia nggak menjamin. Saya pinjam 1 juta, tapi saya nggak jamin baliknya 1 juta. Ini bahaya, Pak. Ya. Saya pinjam 10 juta, tapi mohon maaf, kalau usaha saya rugi, kemungkinan baliknya nggak 10 juta. Kira-kira antum mau kasih pinjaman atau tidak? Maka kan kalau yang namanya hutang memang wajib dijamin. Statusnya yad dhamanah. Ya, nanti ada akad yang kita bahas. Ya. Maka hutang ini kan wadiah, titipan, wajib dijamin. Investasi itu bukan wadiah. Ya, maka ini perlu diperjelas bahwa antum ketika usaha jangan pakai akad hutang piutang. Banyak orang bilang, Ustaz, jadi uang saya dipinjam sama si fulan untuk menjalankan usahanya, ya kan? Dengan janji tiap bulan saya dapat bagi hasil. Loh, kok bisa? Kan dia bilang pinjaman kan? Nah, maka insya Allah nanti dalam akad-akad kita bahas ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, perkara yang kemudian sering terjadi, ya, yang besar kemungkinan ribanya di situ di tengah masyarakat. Kata Nabi SAW, la yahillu salaf wa bay'u. Tidak halal menggabungkan hutang dengan jual beli. Saya ulangi, tidak halal menggabungkan hutang dengan jual beli. Nah, seperti apa bentuknya ini? Di sini Nabi bilang, la yahillu salaf wa bay'un. Salaf ini memang kadang-kadang penggunaan kata salaf ini dalam bahasa Arab kadang-kadang menyebut hutang, kadang-kadang untuk jual beli salam. Ya, jual beli salam ini nanti insya Allah kita bahas ya. Nah, Ishaq bin Mansur itu bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis la yahillu salaf wa bay'un. Apa yang dimaksudkan Nabi Muhammad ketika beliau mengatakan tidak halal? Ini bahasa tidak halal itu kan kalau kita pahami mafhum mukhalafah dari la yahillu berarti haram. Betul? Kalau tidak halal berarti, maka Ishaq bin Mansur bertanya, apa yang dimaksud Nabi Muhammad dengan menggabungkan hutang dengan jual beli? Maka Imam Ahmad menjelaskan, si A berhutang kepada si B. Dengan syarat ada jual beli yang kemudian mereka lakukan. Jika si B nggak bisa membayar hutang kepada si A, maka si A akan meminta si B menjual barang miliknya kepada dia. Kira-kira seperti itu dalam Tuhfatul Ahwadi. Jelas Bapak Ibu? Hutang piutang yang digabung dengan jual beli. Nah, bentuknya itu ada dua. Satu, berhutang yang disyaratkan sekaligus jual beli. Ya. Contoh, ya. Saya mau pinjam uang 100 juta dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bilang, Ustaz,
saya kasih hutang, tapi saya tuh suka sekali sama motornya Pak Ustadz. Saya kasih hutang dengan syarat Pak Ustadz harus jual motornya ke saya. Kira-kira seperti itu. Ini menggabungkan hutang dengan jual beli. Ya, pernah ada yang melakukan seperti itu? Walaupun hutangnya itu tidak ada tambahan bunganya, tetap terlarang. Kenapa? Jual beli itu al-hurriyah, kebebasan. Tidak boleh diintervensi oleh apapun. Oke? Nah, maka bentuk pertama, dari awal sudah disyaratkan. Bentuk kedua, dia mensyaratkan di akhir. Saya nggak bisa bayar, terus dia bilang, Ustadz, karena Ustadz nggak bisa bayar, rumah Ustadz saya beli. Nah, itu menggabungkan hutang dengan jual beli. Ya. Nah, apa latar belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggabungkan hutang dengan jual beli? Kata ulama, yang menjadi illah atau larangan di sini karena setiap hutang yang mendatangkan kemanfaatan maka dia riba. Maka hutang, misalnya saya beri hutang kepada Bapak Ibu 100 juta dengan syarat sepedanya dijual ke saya. Tadinya jual beli al-hurriyah, bebas. Sekarang jual beli sudah tidak lagi bebas, tapi dia sudah terintimidasi, betul? Kira-kira Bapak Ibu lagi butuh 100 juta, dikasih syarat, saya mau kasih hutang kecuali Bapak jual sepedanya ke saya. Harganya jadi normal atau tidak? Normal atau tidak? Kalau saya betul-betul butuh itu 100 juta, akan saya jual sepeda itu berapapun harganya. Kalau tidak saya jual, nggak dapat hutang, maka lebih baik saya jual ke dia. Maka jual beli ini sudah terjadi tidak lagi normal, tapi sudah berada di bawah intimidasi hutang. Tuh, bagaimana dalam Islam itu, semua kerugian yang bakal muncul itu diminimalisir. Kemudaratan itu dihilangkan. Ya. Maka kemudian, ini menjadi substansi dilarangnya seseorang menggabungkan hutang dengan jual beli. Karena dalam kondisi normal, nggak mungkin dia bersedia menjual barangnya kepada orang tersebut. Tapi karena dia diintervensi dengan hutang, mau nggak mau dia jual. Ada pengaruh hutang di balik jual beli tersebut. Sehingga bisa jadi yang punya barang itu mengalami kerugian. Karena yang akan ngasih hutang, dia bebas untuk kemudian mempermainkan harga kan. Udah jual aja, kalau nggak jual nggak saya hutangin. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang berhutang karena dia butuh, mau nggak mau. Ya sudahlah, berapapun harganya, maka itu dilarang. Ya? Bapak Ibu pernah melakukan seperti ini? Ada yang pernah? Kalau ada, kita bertaubat kepada Allah. Dulu dilakukan karena tidak tahu. Sekarang sudah tahu. Ya? Maka, ya dalam Islam itu, ada transaksi yang tujuannya cari untung, ada yang cari pahala. Maka kita tuh dimotivasi untuk banyak melakukan kegiatan yang sifatnya itu tabarruat. Mencari pahala. Ya. Nah, contoh. Ini terjadi di masyarakat. Misalnya toke. Tahu toke, Pak? Di kampung kan, ada saudagar. Misalnya dia kasih pinjam uang kepada petani. Dengan syarat, saya kasih pinjam uang ke kalian, tapi dengan syarat semua hasil panen harus dijual ke saya. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira petani jual ke dia atau tidak? Jual. Kenapa dia jual? Dahu. Kira-kira harganya normal atau tidak? Sudah tidak lagi normal. Itu sudah tidak lagi. Tapi beda urusannya, misalnya dia kasih hutang, ya kan?
Tapi tidak dia syaratkan. Ya kalian boleh jual ke siapa saja. Oke? Ketika kemudian misalnya ini tidak ada hubungan, tidak ada disyaratkan. Tiba-tiba panen dia beli. Tapi memang tidak diikat di awal. Nah ini boleh-boleh saja ya. Tapi kalau dia ikat dari awal, nah ini sudah terlarang. Misalnya nelayan, dia kasih pinjam uang kepada nelayan dengan syarat hasil laut semuanya harus dijual ke saya. Nggak ada bunga pun terlarang. Apalagi ada bunga, Pak. Sudah kasih pinjam uang pakai bunga, habis itu pakai syarat. Syaratnya apa? Nanti kalau panen jual ke saya. Ah, ini namanya riba ad'afan mudha'afan. Riba yang kemudian dilakukan berlipat-lipat. Ya? Kira-kira seperti itu. Nah, maka satu, gadai. Dua, seseorang meminta jaminan bahwasanya investasinya itu harus untung, dia nggak mau rugi. Ini termasuk riba yang kemudian terjadi dan dilarang di dalam masyarakat. Tiga, ketika dia menggabungkan utang dengan jual beli. Ini juga sesuatu yang kemudian dilarang. Kenapa? Karena besar kemungkinan dia mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut. Bayangkan bagaimana di dalam Islam itu diatur secara terperinci. Diatur secara terperinci. Tujuannya apa? Agar terciptanya maslahah. Ya. Agar apa? Agar ukhuwah itu tetap terjalin antara satu dengan yang lain. Ya. Makanya Nabi itu ketika menasihati sahabat dalam jual beli, ya, dalam satu hadis itu beliau mulai dengan kata-kata al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk berdagang, ada aib dari dagangannya, kemudian tidak dia jelaskan kepada saudaranya. Kenapa? Sudah pasti bapak, ibu beli mobil, misalnya. Mobil ini ada aib besarnya di situ. Yang jual sahabat sendiri. Sahabatnya ini nggak menceritakan aib tersebut. Bapak ibu pakai itu mobil, 2 hari ketemu aib yang sangat besar pada mobil tersebut. Kira-kira kecewa? Nah, makanya Nabi larang. Kenapa? Karena dia bisa merusak ukhuwah. Sementara ukhuwah ini adalah nikmat dari Allah. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka bersaudaralah kalian karena nikmat dari Allah. Bukan karena dia punya banyak uang, bukan karena dia punya banyak jabatan, bukan karena dia punya segalanya, tapi karena itu adalah nikmat. Maka harus dijaga. Ya, sehingga perkara 3 ini mudah-mudahan bisa kita hindari. Saya kira 3 itu dulu. Kalau biar bisa diresapi, bisa dihindari. Ya. Lagi-lagi, jika bicara tentang sesuatu yang terlarang, kita akan dihadapkan dengan ketakwaan. Apalagi takwa ini buah dari Ramadan. Ya, buah dari Ramadan itu sebenarnya bukan hanya takwa, karena dalam Al-Quran itu disebutkan 2. La'allakum tattaqun, kemudian la'allakum tashkurun. Takwa, kata Ali bin Abi Thalib, ada 4. 1, takwa itu kata beliau al-khawfi minal jalil. Ya. Kalau habis Ramadan, seseorang itu semakin takut kepada Allah, maka dia sudah mendapatkan 1 ciri takwa. 2, al-amalu bitanzil. Jika dia setelah Ramadan, dia beramal sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, maka dia sudah mendapatkan buah takwa.
Seperti dia menghindari harta yang haram, menghindari riba, itu buat takwa. Kenapa? Dalam Al-Quran dilarang, makanya dia hindari. 3, al-qana'ah bil qalil. Semakin merasa cukup dengan yang sedikit. Maka qana'ah ini salah satu buah dari Ramadan. Merasa cukup dengan yang sedikit. Ini, kalau kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, al-qana'ah ar-ridha bima dunal kifayah. Keridaan terhadap sesuatu yang tidak cukup. Bapak Ibu ridho kalau hasil usahanya sesuai dengan apa yang diharapkan? Ridho? Dalam bayangan kita untung. Untungnya sesuai. Bapak Ibu ridho? Ridho. Kalau rugi ridho? Ridho tapi terpaksa, Ustaz. Karena memang luar biasanya, jika kita kupas ya, Masya Allah. Qanaah ini memang berhubungan sama syukur itu. Yang sudah pernah kita bahas ya. Kita tanamkan terus. Syukur itu syakir wa syakur. Syakir alladhi yashkuru alal mawjud. Ya. Bersyukur atas apa yang ada. Boro-boro, Ustaz. Yang ada aja kagak disyukurin. Ya kan? Syakur alladhi yashkuru alal mafqud. Syakur itu syakir, syakur. Syakur bersyukur atas apa yang tidak ada. Allah, ini dahsyat. Jadi nanti kalau habis Ramadan, ada seseorang minta bantuan dari antum, kemudian antum tolak, maaf saya nggak bisa bantu. Terus dia bilang, Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah tidak dibantu. Mudah-mudahan antum sehat. Allah berkahi hidupnya, saya sangat berterima kasih. Ini orang nih syakurnya tinggi. Karena kita kan kalau minta dikasih, apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Ditolak, apa yang kita katakan? Astaghfirullah. Jadi buat takwa itu. Terakhir, al-istidadu liyaumil rahim. Dia semakin mempersiapkan diri untuk akhiratnya. 4 ini, kalau ada dalam diri seseorang ba'da Ramadan, maka itu ciri dia diterima Ramadan. Amin. Okay. Makanya, 4 ciri ini, itu bisa hancur hanya karena satu. Masuk yang haram, selesai semuanya. Masuk yang haram, riba misalnya, maka 4 hal ini runtuh semuanya, Pak. 1, hatinya nggak takut lagi sama Allah. 2, dia sudah tidak lagi beramal dengan apa yang Allah perintahkan. 3, hatinya sudah nggak qanaah lagi. Karena yang haram ini merusak. 4, sudah nggak mikirin akhirat. Maka itulah kenapa kita bahas riba. Karena memang korelasi dengan Ramadannya itu tinggi. Oke? Kita tuh bisa musnah semua yang kita kumpulkan di Ramadan jika muncul satu aspek yang haram dalam hidup kita. Selesai, Pak. Bubar barisan. 4 perkara tadi gugur semuanya. Dulu di awal-awal kita bahas fikih muamalah, saya pernah sampaikan bahwa dulu pernah kemudian orang yang ketakwaannya tinggi bisa runtuh gara-gara harta yang haram. Dulu tuh kita bahas Nahar Ar-Rahal itulah. Orang yang hafal Quran, pemahaman Qurannya luar biasa. Sahabatnya Abu Hurairah, ya kan? Ngajinya sama Ubay bin Ka'ab di Masjid Nabawi, Madinah. Tapi tergoda ketika diuji dengan harta. Ketemu Musailamah Al-Kadzab. Nahar, kalau kamu bilang kepada umat di sini bahwa Nabi Muhammad mengatakan akan ada Nabi setelah aku yaitu Musailamah Al-Kadzab, maka kamu saya jadikan wazir. Ini posisi yang prestis pada saat itu. Uangnya banyak.
tergoda dia. Padahal levelnya sahabatnya Abu Hurairah, ngajinya di Masjid Nabawi, gurunya Ubay bin Ka'ab, pemahaman Qur'annya, kata Abu Hurairah, dia melebihi saya. Ini kan 4 hal yang dahsyat kan, tapi gugur semuanya hanya karena tergoda harta yang haram masuk ke dalam dirinya. Maka harta haram itu sangat membahayakan Ramadan kita. Mudah-mudahan kita bisa Allah hindarkan, ya. Karena menghindari yang haram itu harus minta kekuatan kepada Allah. Ya. Ini seperti nasihatnya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Aku mencintaimu, kata Nabi. Wallahi inni la uhibbuka. Aku mencintaimu, wahai Mu'adz. Kemudian Nabi mengajarkan satu doa kepada Mu'adz. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kekuatan untuk bisa bersyukur, untuk bisa berzikir, untuk bisa kemudian memperbaiki amalannya. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah dikasih kekuatan untuk melihat yang haram itu dengan jelas dan diberikan kekuatan untuk menghindari. Kenapa? Yang haram zaman sekarang bungkusnya itu menarik. Yang haram zaman sekarang bumbunya ini banyak sehingga nggak kelihatan lagi, ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa menghindari perkara tersebut, dan jika kita pernah melakukannya, pada hari ini kita bertaubat kepada Allah. Semoga Allah menghindarkan kita, Allah mengampuni kita, Allah menjauhkan kita dari perkara tersebut. Allah terima semua amal ibadah puasa Bapak Ibu sekalian. Salatnya, qiyamnya, qiyamul lailnya, tarawihnya, bacaan Qur'annya, dan yang paling terpenting puasanya. Karena puasa ini modal. Ya. Modal yang lain bisa diambil untuk dibayar kepada orang yang kita zalimi. Salat kita bisa diambil sama Allah. Kalau misalnya ada orang yang masih belum selesai urusan dengan kita, itu diambil, dikasih. Pahala menuntut ilmu pagi ini. Kalau masih ada urusan harta kita yang tidak selesai di dunia, di akhirat diambil. Bapak Ibu mau pahala sholatnya diambil dikasih tetangganya? Mau bacaan Qur'annya diambil diberikan kepada saudaranya? Gak mau Ustaz, kalau dosa monggo silahkan diambil. Tapi kalau pahala, satu yang kagak diambil cuman puasa, itu disisakan sama Allah, biarkan buat dia. Kalau ini jadi modal terakhir dia, semua sudah habis dibayar, tinggal ini sisanya, biarkan, tinggalkan kepada dia. Modal dia masuk surga. Maka mari kita jaga amal ibadah puasa ini, ya. Semoga kemudian ini jadi modal utama kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya kita persilakan. Baik, materi yang cukup